Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjubna tiba'ah wa arinal batila batila warjubna jitinabah. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah ta'lim, para pimpinan majelis ta'lim yang dirahmati Allah. Bu, ngaji itu tidak lain, sering sekali saya sampaikan, tajdidul iman. Apa sih tajdidul iman? Memperbaharui iman kita. Kayak tadi saya berkeluh kesah, padahal kan manusia tidak boleh halu'a, jazu'a, berkeluh kesah kan gak boleh kan ya? Tapi itulah manusia. Bu, kenapa ya begini? Bu, kenapa ya begitu? Kan begitu manusia ya. Maka ngaji kita, duduk kita, alhamdulillah, puji dan syukur kita terkendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dikasih kesempatan untuk ngaji. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kan ngaji itu, ibadah itu bukan sesuatu yang mudah kita lakukan. Satu contoh. Seharian semalaman kita dikasih sholat berapa kali? 5. Sholat 5 waktu. Itu waktu kita buang, kita jalan ke sana kemari, kita bermain ke sana kemari. Waktu kita hilangkan begitu saja. Ketika waktu kita hilangkan begitu saja, kita bicaranya rasanya cepat tidak? Wah, rasanya cepat banget ya. Kok rasanya baru juga kemarin? Kok rasanya gitu kan? Udah sampai lagi 1 minggu, udah sampai lagi 1 bulan, udah sampai lagi Ramadan lagi ya. Cepat. Tapi meskipun cepat, ketika kita disuruh ibadah, suruh sholat, sholat wajib, malas lagi. Itulah kehidupan manusia. Makanya ta'lim ini, ngaji ini gak gampang. Males dan males. Kenapa males? Karena untuk mendengarkan kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak, memerintahkan kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Itu adalah gak gampang. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah hal yang munkar itu gak gampang. Satu contoh begini,
Ketika kita berhubungan sama orang lain, urusan utang piutang, saya sering sekali sampaikan, hutang piutang ini adalah dia perbuatan yang justru tidak bisa tidak, dia ini sebagai penghalang masuk surga. Tapi terkadang, bukan terkadang lagi, banyak sekali ketika kita berbicara hutang piutang, ketika minjemnya mah gampang banget. Saya dikasih pinjam uang dong, berapa? 200.000, 300.000. Pas udah nagihnya itu justru yang ngasih pinjaman yang kadang malu untuk nagihnya. Kenapa demikian? Karena diberantemin. Iya deh ya? Sama yang punya hutang, diberantemin. Itu setan gampang sekali. Gampang sekali. Untuk apa gampangnya? Untuk menyulut emosi. Lalu kita tadi berbicara, kok rasanya waktu cepet banget ya? Betul Bu, cepet sekali. Gak terasa besok udah Maulid lagi, ya Rajab lagi, Sya'ban lagi, Ramadan lagi. Udah berapa banyak kita menghitung amal ibadah kita. Kebanyakan di antara kita halu aja semua. Apa sih? Keluh kesah, jengkel, kesel. Jangan berkeluh kesah terus loh. Kayaknya rasanya sebagai manusia jarang gak bisa begitu ya. Maunya mah kita tetap dalam keadaan damai. Maunya mah kita tetap dalam keadaan senang. Makanya kemarin pada minggu lalu kita sampaikan bahwa Allah melupakan kita. Kapan? Di akhirat Allah melupakan kita. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu kehidupan di akhirat seperti apa. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu kita mau ngapain. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu apa bekal yang harus kita persiapkan untuk hari depan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan tabungan kita. Apa tabungannya? Untuk hari besok. Apa sih hari besok? Hari besok ini bisa masa depan kita, bisa masa tua kita, bisa masa di akhirat kita. Bu, al-amal fi jinsil al-amal fi jinsil amal. Amal kita itu dibalasnya sesuai dengan yang kita lakukan. Dulu saya memang di antara manusia itu orang suka bilang begini, mudah-mudahan kalau dia udah sepuh, umurnya udah bertambah, lebih tua, lebih senior, mudah-mudahan lebih berbijaksana gitu ya. Lebih bijaksana. Dia umurnya udah lebih sepuh, maka dia lebih bijaksana. Enggak marah mulu, enggak kesel terus, jengkel terus, bisa menjalankan segala sesuatunya dengan bijaksana. Kenapa demikian? Karena kalau masih muda mah kurang ajar lu. Gue juga bisa begitu. Kenapa sih dia begitu? Tadi saya sampaikan, dulu saya almarhumahnya Bunyana, Ustazah Haja Bunyana, yang hidupnya bersama Hajarullah banyak. Itu kenapa? Almarhumah ini Allah yarham, kalau marah ke orang enggak pernah ditunjukkan kemarahannya. Jengkel ke orang enggak pernah ditunjukkan kejengkelannya.
selalu berusaha baik kepada orang lain. Satu waktu saya protes. Apa protesnya? Karena kan masih sekolah ya, masih sekolah, masih muda. Protesnya gini, baik terus sama orang, ngebagi ini itu terus ke orang. Kata saya bilang, kenapa sih baik banget sama orang? Apalagi orang itu orang kita sebel, namanya muda ya, jengkel. Kenapa sih baik terus sama dia? Apa sih yang dia kasih ke kita? Apa jawabnya? Baik ke orang itu hari ini kita emang gak balasan. Tapi nih ibu-ibu nih buat kita semua, tapi nyai ini, emak ini, umi ini, nenek ini banyak anaknya. Harapannya kalau udah meninggal, si anak-anak ini dibaikin juga sama orang. Nih Bu Masyada anaknya banyak, Ibu Mulyani anaknya banyak. Ketika kita berbuat baik hari ini, maka kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang kau lakukan hari ini untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah melihat, Allah menyaksikan semua apa yang kita lakukan hari ini. Allah menyaksikan, entar dibalasnya besok. Jelas itu. Apa ngomongnya? Enak. Walaupun dia nggak bayar saya, nggak berbuat baik sama saya hari ini, saya udah ngasih makan dia enggak membalas dengan kebaikan. Saya punya anak, itu nyai dulu. Anak saya nyebar di mana-mana. Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di situ. Kalau saya berbuat baik hari ini, maka besok meskipun orang itu enggak kebayar kepada saya, tetapi kepada anak saya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bekerja hari ini untuk hari esok. Kita punya anak kecil, ternyata benar. Benarnya apa? Si anak itu hidup dimanapun, dia merasa damai, dia merasa tenang, dia merasa diakui, dikasih orang. Sunnatullahnya begitu. Kalau bahasa kita mas sekarang ngomongnya hukum karma. Padahal bukan hukum karma, itu Allah sudah tunjukkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah sudah tunjukkan. Hari ini Sophia, Ibu Sophia berbuat baik, jangan ngarepin gak apa-apa deh, nggak dibalas kepada saya, tapi nanti dibalas kepada anak keturunan saya. Begitu juga kita berdoa. Ibu Sophia berdoa melulu, Ibu Mulyani berdoa terus. Apa kata Ibu Mulyani? Ustazah Mulyani berdoa terus, Ustazah Yayat berdoa terus, sampai capek. Rasanya begini nih capeknya. Gue berdoa melulu, tapi hidupnya begini-gini juga, nggak ada perubahan. Bu, makanya kita diperintahkan kapanpun itu, dimanapun itu selalu berdoa. Kenapa? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, nanti aku akan kabulkan doa kamu. Kita nggak pernah tahu doa kita yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Ya Pak ya? Kata Ibu Ustazah Mulyani, kata Ibu Ustazah Yayat, saya berdoa terus tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Ternyata doa itu dikabulkannya kepada anak kita di kemudian hari. Ya Pak ya? Anak kita dikabulkan di kemudian hari.
hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya damai. Anak kita jaya, anak kita kaya, anak kita banyak rezekinya. Waktu kita susah, oh itu rupanya berkat doa saya. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang penuh keberkahan, keamanan, dan banyakin rizkinya dari buah-buahan dan lain sebagainya untuk penduduk negeri ini. Kapan berdoanya? Ketika ninggalkan anaknya Ismail. Tandus. Apakah lalu kemudian Ismail pada saat ditinggal Ibrahim langsung buah-buahan datang, langsung negeri itu subur, langsung sejahtera, langsung penuh keberkahan? Enggak. Ditinggalkan Ismail oleh Ibrahim, Ibrahim meninggalkan Ismail, nggak berani nengok lagi. Di balik bukit Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang baladan amina, penuh keberkahan, keamanan dan lain sebagainya. Kapan itu Ibrahim berdoanya ketika meninggalkan Ismail bersama ibunya Siti Hajar di gurun pasir, gak ada orang satupun, di mana di lembah yang sekarang ini adalah Ka'bah. Itu bocah kecil banget, baru lahir, tinggal di situ. Apakah langsung doanya dikabulkan? Enggak. Kenapa enggaknya? Buktinya Hajar lari dari Sofa kemana? Ke Marwah. Lari 7 balik. Ngapain? 7 balik lari dari Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, nyari air. Untuk apa? Anaknya kehausan. Ya di padang pasir. Akhirnya itu dijadikan ritual untuk ibadah haji. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Ini artinya kehidupan itu sangat syarat sekali, kehidupan ini sangat dominan sekali dengan seorang ibu, seorang perempuan. Apakah ketika Ibrahim meninggalkan anaknya sama istrinya di gurun Sahara, di bawah Ka'bah, bebatuan, panas terik, berdoa langsung dikabulkan? Puluhan tahun baru dikabulkan. Bahkan bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Sekarang orang pergi ke Mekah, baik haji maupun umroh, itu buah-buahan, padahal susah loh nanam buah-buahan di sana. Gurun Sahara, tandus, nanam buah-buahan gak gampang. Tapi setiap haji dan umroh pasti itu buah-buahan banyak. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau ibu, ini masih banyak ibu-ibu muda, diperintahkan kita, kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altum. Aku telah memberikan apapun yang kau minta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kau menghitung-hitung nikmat Allah, gak akan bisa menghitungnya. Jadi Ibu Maulidah masih muda, masih punya anak kecil, jangan sungkan-sungkan untuk berdoa. Kenapa berdoa? Besok lusa 20 tahun yang kedati doanya baru dikabul. Lama banget ya? Lama. Ibrahim lama. Sekarang menjadi syariat kita. Sofa Marwah, lari ke Sofa, lari dari Sofa ke Marwah, 7 balik ngapain? Cari air minum.
Jadi berdoa capek emang kita. Sampai sepuh, sampai tua. Kok gua sampai tua begini berdoa masih begini-gini juga. Ternyata apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Ada sebagian manusia yang dipanjangkan umurnya sampai panjang banget, yang disebut ampe pikun. Nah, kata Allah itu yang disebut ampe pikun itu wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi afala yaqilun. Artinya ada di antara manusia yang kami panjangkan umurnya sampai dia sudah sepuh banget dan dia menjadi pikun, kami kembalikan kepada seolah-olah menjadi anak kecil kembali. Disebut itu oleh Allah. Artinya anak kecil kembali. Coba dah, kalau orang udah pikun, dia udah makan, dia datang ke kita, ngakunya apa? Udah dimandiin sama anak yang sini. Kita datang, ngomongnya apa ke kita? Belum bikin berantem nggak tuh saudara-saudara? Bikin berantem. Dia sama istrinya kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia enggak. Dia sama suaminya kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia enggak. Padahal baru dia disuapin sama istrinya, padahal dia baru disuapin sama anaknya, ya kan? Anaknya datang yang lain, dia bilang anak yang lain begini, itu si anu mah tega banget itu. Gua udah 2 hari kagak dikasih makan. Bikin berantem gak? Berantem. Bikin ribet nggak? Bikin ribut. Datang suaminya kepada istrinya, istrinya udah pikun. Apa kata istrinya? Kamu siapa? Apa kata istrinya? Ayah kan ini istri. Saya emang gak punya istri kayak kamu. Istri saya emang cantik kayak bidadari. Kalau gak sadar kalau itu pikun, udah hilang akal, marah gak tuh kita? Nah ini bener banget kata Allah, wa man nu'abbirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Enggak laki, enggak perempuan. Coba kita sadarin pikiran kita, Bu. Apa kita sadarinya? Karena kan kita sehat banget nih. Buat ibu-ibu yang sudah sepuh, buat ibu Ustazah Yayat yang udah senior, udah berumur dikit, sama ibu Sophia yang masih rada muda, sama ibu Maulida yang masih muda, sama ibu Nia yang masih rada muda. Ibu Yayat, Ustazah Yayat bilang begini, ih, gue lupa melulu ya. Baru juga rasanya kemarin. Kata Maulida, kata ibu Nia, kata ibu Maulida, ih saya mah gak lupa. Kamu mah pikun banget, lupa melulu. Dia belum ngerasain, karena ibu yang ini udah datang masanya untuk ngelewatin yang masa ini. Iya Pak ya? Dia belum ngelewatin. Pas dia udah ngelewatin, oh iya ya, ternyata baru sebentar aja udah lupa. Kita bicara manusia ini, ternyata kita lupa. Saya mah ingat terus loh. Makanya Bu, yang talqin itu, yang talqin harus kita ingetin ini. Ini hidup kita Bu. Apa sih talqin? Syakaratul maut, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun. Itu bukan dihafalin sama kita, tapi kita nggak ibadah, bukan. Kita semampu kita ibadah. Ittaqullah mastata'tum. Ibadah terus. Dengan kita ibadah terus, maka kalimat talqin itu akan terbiasa terucap dari mulut
mulut kita. Ketika kata kita udah banyak lupa pun, sudah sepuh pun, sudah sepuh, lupa kan? Aduh, saya lupa banget ini. Tahiyat aja saya lupa, tahiyat lupa, atahiyat lupa. Bu, kan kadang-kadang, kunut lupa. Suka kunut lupa ya? Atahiyat mau lupa ya? Lupa dulu Bu nih. Kan lupa kadang-kadang ibu suka gini gak? Lagi baca ayat, lupa ayat. Atau kunut. Kalau kunut lupa gini. Kalau kita baca tahiyat lupa, rukun sholat kita lupa, maka sebelum assalamualaikum kita sujud sahwi 2 kali. Tapi kalau kunut kita lupa, ibu boleh sujud sahwi, boleh pun enggak. Kenapa? Karena kunut bukan rukun sholat. Ingat ya, kunut bukan rukun sholat. Tapi kan saya kan udah biasa kunut, ya kunut nggak apa-apa. Saya juga kunut. Tapi kalau ibu kelupaan kunut, jangan ibu berantem gara-gara lupa kunut gitu maksudnya. Ngerti nggak? Ibu ngikut sholat, lagi ziarah, ngikut imam, imamnya kagak kunut, udah ibu ikutin aja. Ibu juga kagak usah sujud sahwi juga di situ. Ngerti nggak? Karena kunut itu adalah bukannya rukun sholat. Rukun sholat itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Ini kita bicara manusia ya. Apalagi urusannya banyak. Anak sakit, suami nggak kerja, suami sakit, anak kecelakaan, ayo aja jabok. Kalau kata orang Jakarta mah jabok, kata orang Jakarta, kalau semuanya ya. Pikirannya mumet. Udah pikirannya mumet, lupa kita. Nah, kalau kita banyak lupa, banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu, ketika kita bersandar kepada Allah, rumit-rumit urusan kita, sesulit-sulit urusan kita, insya Allah ada jalan keluar. Ini makanya tadi saya sampaikan, masih muda mah gagah, gua masih bisa, enggak sulit, enggak lupa. Yang udah sepuh, Anda belum merasakan sepuh. Kalau udah sepuh nanti baru ngerasa. Rasanya kita kuat terus, nggak taunya mah lari juga nggak bisa. Rasanya kita gagah terus, nggak taunya mah naik tangga aja udah ngos-ngosan. Iya apa ya? Rasanya mah kita masih kayak 10 tahun yang lalu, ternyata jalan sedikit aja udah capek. Inilah kita berbicara kehidupan manusia. Karenanya berdoa banyakin, jangan ngarepin dikabulkan sekarang, nanti pada anak keturunan kita. Kapan pun kita berdoa, kita gak pernah tahu kapan Allah mengabulkan doa kita. Kemudian banyakin ibadah pada Allah, karena ketika kita lupa Allah akan ingat kita. Tapi ketika kita lagi ingat pada Allah, pura-pura lupa, Allah akan melupakan kita. Mana diantaranya? Kata Allah, ketika di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta, dia ngomong, kenapa saya tidak dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulu saya melek. Kata Allah, dulu kamu lupa sama aku, maka sekarang aku lupakan dengan gelap melihat semuanya. Jangan jauh-jauh deh. Kita biasanya ada penerangan listrik, tiba-tiba mati lampu semuanya, apa kata kita? Gelap banget. Ya, nah, inilah kehidupan kita.
Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Ternyata waktu kita sangat cepat sekali. Oke, cukup. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan hamba yang selalu tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan ngurus semua urusan kita. Insyaallah kita akan kelaparan sampai meninggal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita, menjadi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi cita-cita Allah kabulkan. Cita-cita di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma ighfir lana ya karim. Allahumma bi'akil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farikal ham, ya kasifal ham, ya mali abdi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa ashurna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah, syarri dunya syarri akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.